Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Selasa 20 Agustus 2024. Saya ambil dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-15. Demikian kesaksian firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Berpegang teguh pada kebenaran. Ibu bapa saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, setiap kita pasti menginginkan hidup dalam kebenaran Allah. Terlebih lagi ketika kita sudah menerima karya keselamatan yang telah disediakan oleh Kristus bagi kita. Hidup dalam kebenaran tentunya memiliki konsep yang berbeda dengan dunia ini. Benar belum tentu adil, tetapi kebenaran di dalam Kristus sudah pasti mencakup keadilan. Benar dalam Kristus tentunya tidak disukai oleh dunia ini, bahkan bertentangan. Ada orang yang bahkan mengobrak-abrik iman seseorang, ada orang yang bahkan mengobrak-abrik kekristenan, persekutuan orang-orang percaya demi menghalangi kebenaran itu terwujud. Persekutuan di dalam Tuhan itu terwujud. Bahkan banyak lagi contoh-contoh yang mungkin dapat kita temukan untuk mengusahakan dan menghadirkan kebenaran di dalam Kristus. Ibu bapa saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, nasapan rohani pada hari ini di mana Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Efesus, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Mereka diminta untuk berpegang teguh pada kebenaran yang telah mereka terima. Kebenaran di dalam siapa? Kebenaran di dalam segala hal. Ke arah mana? Ke arah Kristus yang adalah kepala. Ke arah Kristus yang telah menyediakan jalan dan kebenaran dan hidup agar kita beroleh tempat di mana Allah, di mana Bapa telah menyediakan bagi kita. Ibu bapa saudara terkasih, ketika kita sudah menerima kebenaran dalam Kristus, maka kebenaran di dunia ini pun dapat kita tegakkan, dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. John Locke berkata, selain menunjukkan kesalahan seseorang, kita juga harus menunjukkan kebenarannya. Benar, kalau kita berbicara tentang kebenaran, maka dalam segala aspek kita tidak boleh berat sebelah, hanya menunjuk orang terkait kesalahannya saja, tetapi kebenarannya juga harus kita ungkapkan dan kita sampaikan. Edward Abbey berkata, lebih baik kebenaran yang pahit daripada delusi yang nyaman. Ada orang yang ketika sudah berada di zona nyaman, dia tidak mau lagi keluar. Bahkan untuk menegakkan kebenaran itu pun dia sungkan. Karena apa? Dia sudah nyaman dengan keadaannya saat ini. Dan dia tidak mau kenyamanannya, zona nyamannya diganggu hanya karena ingin menegakkan kebenaran. Karena itu, ibu bapa saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ketika kita mulai hari ini, mari kita renungkan. Apakah kita sudah berpegang pada kebenaran Kristus, atau sebaliknya kita masih ragu-ragu, atau sebaliknya kita masih berada dalam zona nyaman yang hanya mau melakukan apa yang akan kita lakukan seturut dengan kemampuan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.